NATO memperkirakan sebagian armada helikopternya akan memasuki masa pensiun pada 15 hingga 20 tahun mendatang. Untuk itu, dalam KTT NATO yang dihelat pada akhir Juni lalu di Madrid, Spanyol, Menteri Pertahanan dari 6 negara anggota NATO, yaitu Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, dan Inggris, bersepakat untuk mengusung proyek Next Generation Rotorcraft Technologies. Dikutip dari indomiliter.com, NGRT diusung untuk menciptakan platform masa depan helikopter standar NATO di Eropa. Untuk mewujudkan, konsorsium dari 6 negara NATO telah menyiapkan anggaran sekitar 26,7 juta euro untuk menentukan persyaratan proyek dalam waktu 3 tahun. Tentang persyaratan yang dimaksud akan dibentuk berdasarkan teknologi terbaru yang tersedia di pasar seperti penggunaan hybrid and electric propulsion, arsitektur sistem terbuka dan sistematis, serta karakteristik penerbangan yang ditingkatkan secara radikal. Dikutip dari Janes.com, disebutkan dua manufaktur dirgantara kampion dari Eropa, yakni Airbus Helikopter dan Leonardo Helikopter, akan memimpin proyek NGRT untuk mengembangkan platform vertical take-off and landing untuk jangka waktu pasca 2035. Tugas Airbus dan Leonardo dalam jangka pendek ini akan membuat studi tentang future operating environment dan future operating concept pada wahana VTOL militer di Eropa. Airbus dan Leonardo juga akan mempelajari aspek operabilitas dan fleksibilitas operasional, keterjangkauan baik dalam pengadaan dan biaya siklus hidup, survivability, logistik, suku cadang, hingga potensi konflik intensitas tinggi yang terjadi di masa mendatang. Sebagai persyaratan awal yang ditentukan oleh NATO adalah berupa helikopter angkut menengah modular yang tidak berawak atau dipiloti dari jarak jauh, termasuk adopsi digital backbone dan fungsi multisensor dengan bantuan kecerdasan buatan. Untuk harga, NATO memasuk harga maksimum per pesawat adalah 35 juta euro, dengan biaya penerbangan rata-rata tidak melebihi 10.000 euro. Dari aspek teknis, NGRT diharapkan dapat mewujudkan kapasitas angkat helikopter 4.000 kg dengan setidaknya payload 2.500 kg pada kabin internal. Kondisi tersebut dicapai setidaknya dalam kondisi bahan bakar 80% dan berat maksimum saat tinggal landas 10 hingga 17 ton. Helikopter dipersyaratkan untuk bisa mengangkut 12 hingga 16 pasukan lengkap dengan berat rata-rata 160 kg. Bicara soal jangkauan, helikopter masa depan itu setidaknya dapat terbang sejauh 900 mil laut dengan daya endurance 5 hingga 8 jam, termasuk dengan dukungan tangki bahan bakar eksternal. NATO juga punya syarat soal kecepatan, bahwa Airbus dan Leonardo harus mampu mewujudkan helikopter yang dapat terbang dengan kecepatan 407 km per jam.